Perkenalkan, nama saya Winastia Febrente Lili. Saya dari kelas 1C TMJ dengan NIM 42620059. Saat ini saya akan menjelaskan materi saya tentang faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi K3. Sekarang saya akan menjelaskan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi K3. Apa itu K3? K3 adalah singkatan dari keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pengertian K3 adalah bidang yang terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di lembaga atau lokasi proyek. Arti K3 yaitu keamanan, kesehatan, dan keselamatan yang dapat dibagi secara khusus menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pengertian K3 secara ilmiah adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Definisi K3 secara filosofis adalah suatu upaya untuk memastikan integritas fisik dan spiritual tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap pekerjaan dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. K3 yaitu keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja adalah salah satu hal penting yang harus diterapkan oleh setiap bisnis. Regulasi ini juga dinyatakan dalam UU Ketenagakerjaan nomor 3 tahun 2003 pada pasal 87. Faktor utama dalam K3 lingkungan kerja, yaitu pertama faktor fisika, yang kedua faktor kimia, yang ketiga faktor biologi, yang keempat faktor ergonomi, yang kelima faktor psikologi. Faktor fisika. Faktor fisika atau fisik terbagi lagi menjadi beberapa faktor turunan di bawah ini. Yang pertama iklim kerja, yang kedua kebisingan, yang ketiga getaran, yang keempat gelombang radio atau gelombang mikro, yang kelima sinar ultraviolet, yang keenam medan magnet statis, yang ketujuh tekanan udara, dan yang kedelapan pencahayaan. Penanganan faktor fisika ini cukup kompleks karena setiap faktor turunan memiliki cara yang spesifik. Secara umum cara penanganan yang dilakukan adalah mengendalikan pemicu yang membuat pekerjaan tidak nyaman. Informasi lengkap terkait penanganan bisa dilihat pada Permenaker nomor 5 tahun 2018 pasal 8 sampai 19. Yang kedua, faktor kimia. Faktor kimia ini berhubungan dengan hal-hal berbau kimia dan perlindungan pada pekerja atau masyarakat umum di sekitar perusahaan. Beberapa bahan kimia yang dianggap berbahaya biasanya akan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yang terdiri dari: pertama, mudah terbakar, kedua, mudah meledak, ketiga, beracun, keempat, korosif, yang kelima, oksidator, yang keenam, reaktif, yang ketujuh, radioaktif. Pengendalian faktor kimia ini bisa dilakukan dengan membuat ventilasi udara, mengisolasi, penggunaan bahan yang lebih aman, dan lainnya. Informasi lengkap terkait pengendalian faktor kimia bisa dilihat pada Permenaker nomor 5 tahun 2018 pada pasal 21 angka 2. Yang ketiga itu ada faktor biologi. Pengukuran, pemantauan, dan pengendalian faktor biologi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor biologi. Potensi bahaya faktor biologi meliputi: pertama, mikroorganisme dan atau toksinya, yang kedua, arthropoda dan atau toksinya, yang ketiga, hewan invertebrata dan atau toksinya, yang keempat, alergen dan toksin dari tumbuhan, yang kelima, binatang berbisa, yang keenam, binatang buas, yang ketujuh, produk binatang dan bahan dan tumbuhan yang berbahaya lainnya. Permenaker nomor 5 tahun 2018 pasal 22 angka 7 beberapa cara yang bisa meliputi: 1. Mengatur atau membatasi waktu panjanan terhadap sumber bahaya faktor biologi. Yang kedua, menggunakan baju kerja yang sesuai. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Yang keempat, memasang rambu-rambu yang sesuai. Yang kelima, memberikan vaksinasi apabila memungkinkan. Yang keenam, meningkatkan higiene perorangan. Dan yang ketujuh, memberikan desinfektan. Yang keempat, faktor ergonomi. Pengukuran dan pengendalian faktor ergonomi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor ergonomi. Potensi bahaya faktor ergonomi meliputi: yang pertama, cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan. Yang kedua, desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja. Yang ketiga, pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja.
Potensi bahaya di atas bisa dikendalikan dengan beberapa cara sesuai dengan pasal 23 angka 4 Permenaker nomor 5 tahun 2018 di bawah ini. Yang pertama, menghindari posisi kerja yang janggal. Yang kedua, memperbaiki cara kerja dan posisi kerja. Yang ketiga, mendesain kembali atau mengganti tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja dan peralatan kerja. Yang keempat, memodifikasi tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja dan peralatan kerja. Yang kelima, mengatur waktu kerja dan waktu istirahat. Yang keenam, melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik. Yang ketujuh, menggunakan alat bantu. Yang kelima, faktor psikologi. Pengaturan dan pengendalian faktor psikologi harus dilakukan dengan tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor psikologi. Potensi bahaya faktor psikologi meliputi 1. Ketidakjelasan atau ketaksaan peran. Yang kedua, konflik peran. Yang ketiga, beban kerja berlebihan secara kualitatif. Yang keempat, beban kerja berlebihan secara kuantitatif. Yang kelima, pengembangan karir. Yang ketujuh, tanggung jawab terhadap orang lain. Pengendalian faktor psikologi bisa dilakukan melalui manajemen stres dengan 1. Melakukan pemilihan, penempatan, dan pendidikan pelatihan bagi tenaga kerja. Yang kedua, mengadakan program kebugaran bagi tenaga kerja. Yang ketiga, mengadakan program konseling. Yang keempat, mengadakan komunikasi organisasional secara memadai. Dan yang kelima, memberikan kebebasan bagi tenaga kerja untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Sekian penjelasan saya mengenai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi K3 dari PPT yang saya tampilkan. Semoga dapat membantu. Terima kasih.